sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sebuah rumah tangga yang baik, yang pertama sekali yang harus kita miliki adalah niat baik. Apakah pasangan yang laki-laki ini niatnya sudah baik untuk berumah tangga? Sudah baik niatnya. Bapak juga sudah baik niatnya untuk berumah tangga. Kenapa? Setiap niat baik itu akan diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kata orang, kalau niatnya baik, nanti akan ketemu sama orang baik. Nah, kalau niat Anda baik, ingin menikah, maka Anda akan ketemu dengan pasangan yang baik. Tapi kalau niat Anda salah, ingin menikah, maka Anda juga akan menemukan dengan pasangan yang salah. Kata orang, apapun hitungannya, kalau hitungannya pertama salah, hitungan selanjutnya bagaimana? Tetap salah. Walaupun komanya saja, tapi di ujungnya tetap salah. Maka dalam kesempatan pagi ini, yang pertama kali yang harus antum lakukan adalah perbaiki niat. Niat menikah karena siapa? Karena Allah, karena ingin menyempurnakan agama, atau karena harta yang akan dinikahi, atau karena bangsawan atau keturunan kerajaan dari Bosnia nih, mungkin dia dari keturunan kerajaan Bosnia ingin nikah bersamanya, atau karena kayanya, atau karena cantik atau gantengnya. Maka kalau kita menikahi pasangan kita karena gantengnya, maka cemburulah yang selalu akan kita dapat. Nah, Pak, siap-siaplah cemburu. Nah, dia jalan keluar sedikit, aku tigain orang karena kita lihat gantengnya. Nah, karena bangsawannya, karena dia keluarga bangsawan, maka siap-siaplah dihina. Kenapa? Kau mau nikah sama aku karena aku anak bangsawan, karena aku anak raja, kau siapa? Maka siap-siaplah terhina. Kalau karena hartanya Anda menikahinya, siap-siaplah Anda selalu diremehkan. Kau mau sama aku karena aku orang kaya. Kalau karena cantiknya, maka siap-siaplah Anda tidak tenang kerja. Kenapa? Takut bini awak diambil orang di rumah. Tapi nikahilah pasangan itu karena agamanya. Jadi pesan saya yang pertama, nikahilah pasangan Anda itu karena agamanya. Kalau Anda menikahi pasangan Anda karena agamanya, maka yang tiga-tiga tadi Anda akan dapatkan. Cantiknya dapat, minimal cantik akhlaknya. Akhlaknya dapat, ya. Nah, kayanya dapat, minimal kekayaannya bisa digunakan untuk sedekah, memberikan kepada kebahagiaan orang lain. Kalau agamanya yang Anda pilih, dengan bangsawannya, maka dengan kebangsawannya Anda akan mudah untuk melembutkan hati orang-orang biasa. Jadi yang pertama sekali yang Anda lakukan adalah perbaiki niat menikah karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama. Dah, satu poin. Apa poin yang pertama? Perbaiki niat. Kenapa? Niat itulah yang nanti akan menentukan hasil. Ya, aku nikah sama dia paling 3 tahun aja. Kalau udah habis klorokin semuanya tak jalan. Jadi niat aku menikah dengan pasanganku itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat mereka, lihat pasanganku itu, aku lihat karena agamanya. Wahai para ibu-ibu, ya, kalau Anda melihat pasangan Anda ini adalah karena agamanya, insya Allah pasangan Anda akan menjaga Anda. Makanya kalau orang tua kita dulu, maaf, kalau sama nenek-nenek kita dulu, sewaktu kita ada orang yang melamar kita, lalu kita yang putri ngomong sama mama, sama nenek, "Mak, Nek, ada loh yang mau melamar saya." Siapa itu? Bukan itu yang ditanya.
kerja di mana, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa? Orangnya sholat enggak? Ada nggak di antara yang 6 ini mamanya menanyakan pasangan anda calon anda orangnya sholat atau tidak? Ada nggak yang nanya? Jujur. Ada. Itu yang harus ditanyakan pertama kali, pasangan kamu itu sholat atau tidak. Kalau pasangan kamu itu sholat, berarti dia bisa menjaga kamu. Tapi kalau pasangan kamu itu tidak sholat, jangankan menjaga dirinya saja tidak mampu dia. Tidak mampu apa? Dia jaga. Jadi tuan-tuan, ya, setelah anda nanti berumah tangga, kewajiban pertama yang harus anda lakukan sholat. Kenapa? Dengan sholat istri anda akan percaya. Dengan sholat calon istri anda akan sayang. Dengan sholat kesolehan anda soleh. Kalau istri anda akan lebih solehah. Ya, kenapa? Diri anda adalah bayang-bayang mereka. Jadi suami itu, ya, bayang-bayangnya, istri membayang-bayangi perilaku suami. Makanya anda lihat ada pasangan jalan suami istri pakai motor becak. Dia bonceng motor becak di belakangnya ada tenda, ada sayur yang dia bawa jualan ke pasar kaget. Sekiranya kalau istrinya tidak mampu menjadi bayang-bayang suaminya, saya tanya sama Pak dengan jujur, mau nggak boncengan sama laki-laki itu yang bawa motor becak? Tak akan ada yang mau. Yang mau kalau naik apa tuh yang mobil paling mahal? Mercedes atau yang Alphard. Tapi karena jodoh sudah Allah tentukan, pasangan kita sudah Allah tentukan, tidak bisa kita memilih jodoh, maut, rezeki, apa lagi? Tiga itu ya, itu sudah Allah tentukan. Nah, pasangan anda juga sudah menerima apa adanya dari apa yang ada pada diri anda. Kalau sekiranya orang ini tidak menerima apa adanya dari diri anda, jadi nggak hari ini datang ke kantor gua? Nggak jadi, karena anda sudah saling memahami, sudah saling mengenal, maka anda sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing. Sudah dibicarakan itu belum? Kekurangan anda, dek, ya, kalau kau minta aku pindahkan tong sampah dari depan rumah ke belakang rumah, aku sanggup. Tapi kalau kau minta aku pindahkan, ya, kapal selam dari laut ke rumah, aku tak sanggup. Apa kata adek? Bang, apapun rezeki abang itu adalah rezeki aku. Apapun pencarian abang, itulah pencarianku. Itu kadang-kadang hari ini tidak kita temui. Kalau hari ini ada 20 pasangan yang menikah, yang akan menikah, di pengadilan agama ada 120 pasangan yang akan bercerai. Kenapa? Sebelum menikah mereka tidak saling mengenal, tidak saling memahami, tidak saling mengerti. Akhirnya setelah menikah tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Ekspektasi apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Kau dulu datang kalau ke rumahku, tengok motor kau besar, Harley. Kok kau sekarang pakai motor becak? Kira-kira kau bilang apa? Kira-kira tuan-tuan bilang apa? Mbak-mbak itu kan, ya, yang paling disukai oleh wanita apa? Mata kan? Mata apa yang disukai wanita? Mata pencarian. Kalau sekiranya pasanganmu yang tidak punya mata pencarian, kira-kira sanggup nggak? Pokoknya kita tidur
di bawah tenda. Ada kan lagunya tuh? Apa? Yang penting kita hidup bersama. Walaupun makan 3 kali, satu hari 1 kali, itu tidak benar. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami sebagai petugas pemberi nasihat pernikahan, yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah perbaiki niat Anda menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, yang kedua, setelah niat Anda baik, maka setelah menikah nanti jalanilah kehidupan rumah tangga ini dengan baik. Ada 4 yang harus Anda miliki, ya, 4 kebahagiaan. Kalau ingin rumah tangga Anda sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang pertama yang harus Anda miliki adalah bahagiakan mata pasanganmu. Nah, si istri bagaimana membahagiakan mata pasangannya. Si calon suami juga bagaimana membahagiakan mata pasangannya. Saya tanya bagi mbak-mbak, ya, bagaimana cara membahagiakan mata suami kita? 1, nggak tahu. Bagaimana cara Anda membahagiakan mata pasangan Anda? Enggak juga ya? Oke. Sewaktu Anda ingin pernah ke rumah pasangan Anda, ditelepon dulu langsung datang. Telepon dulu kan, Dek, abang mau ke rumahmu loh Dek, nanti habis isya. Lalu apa yang Anda pikirkan? Wah, calonku mau datang nih, Mak, calonku mau datang nih. Pakai baju apa, Mak? 5 baju, nggak jadi tuh. Mak, ini gimana? Cocok nggak? Ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Kira-kira kau ganti-ganti baju itu untuk apa? Untuk membahagiakan mata beliau. Ih, cantik ya. Jadi bagi seorang wanita, untuk membahagiakan lakinya adalah berpenampilanlah yang baik dan rapi sebagaimana Anda baru kenal dengan pasangan Anda. Sewaktu Anda baru kenal dengan tuan-tuan ini, Anda rapi, Anda wangi, apalagi mandi, kadang-kadang sabun 3 macam, enggak juga siap sabun tuh. Kenapa? Ingin memberikan yang terbaik sewaktu Anda bertemu dengannya. Nah, nanti setelah menikah juga begitu. Bahagiakan mata-mata suamimu itu dengan penampilanmu yang baik, yang rapi, yang indah, yang wangi, yang bagus. Tak mesti mahal. Kenapa? Karena itu adalah pasanganmu yang sah. Yang banyak kita lihat sekarang, kalau di rumah mata suami susah, sakit lihatnya. Tapi kalau keluar rumah, mata orang banyak suka melihatnya. Sedangkan kita adalah diperintahkan untuk mempercantik, memperindah diri untuk pasangan kita, untuk suami kita, bukan untuk orang lain. Nah, bagi wanita laki-laki kan suka melihat yang indah kan? Anda suka melihat yang indah-indah? Ya. Maka berikanlah yang indah-indah itu. Nah, bagi wanita, bagi laki-laki yang disukai wanita, untuk membahagiakan wanita, yang suka dilihat wanita apa saja. Bagaimana cara membahagiakan wanita dengan mata Anda? Ibu-ibu yang paling suka dengan warna apa? Merah. Ibu-ibu bapak yang jawab nih. Artinya bagaimana membahagiakan mata istri kita? Bahagiakanlah mata istri kita yang pertama dengan mata pencarian. Dengan mata pencarian yang baik, maka saldonya terus berbunyi. Suka gak saldonya bunyi? Atau suka ke ATM, maaf saldo Anda tidak cukup? Mana yang lebih indah mendengarkannya? Mana yang lebih indah, maaf saldo Anda tidak cukup, atau saldo Anda muncul nilai nominalnya? Makanya wahai laki-laki, ya, setelah Anda berumah tangga nanti, jadilah pekerja tangguh.
Jadilah bekerja keras, jangan lagi bermalas-malasan. Kenapa? Istri paling suka, ya, pasangan Anda paling suka adalah pencarian Anda jelas, pendapatan Anda jelas, sehingga dia juga bisa memberikan yang terbaik dalam rumah tangganya. Ya, satu yang pertama, bahagiakan mata pasangan kita. Bagaimana cara membahagiakan yang lain? Kalau sudah berumah tangga nanti, biasakanlah rumah Anda dalam keadaan yang suka dipandang oleh pasangan Anda. Satu, rumahnya bersih. Suka gak kalau rumahnya bersih? Suka. Yang kedua, ya, tidak ada baju yang berjemuran bergantungan di mana-mana, apalagi di kamar mandi. Ini kadang handuk dan 3 hari dan 4 hari dan lembab dan tumbuh cendawan masih digantung di situ. Itu mata suami tidak suka melihatnya. Tapi kalau bisa semuanya saling bekerja sama merapikan rumah. Ya, jadi mata pencarian untuk membahagiakan mata pasangan kita adalah berikan yang terbaik, yang terindah, yang dipandangnya. Kalau dia sudah memandang Anda indah, bersih, cantik, itu menurut ukuran mata kita masing-masing, ya, karena Allah memberikan jodoh kita beda-beda. Anda kumpul di sini, kok beda, calonku beda, calonku beda. Kenapa enggak dijodohkan dengan itu? Berarti Anda masih tidak stabil kejiwaannya, ya. Artinya apapun yang Allah jodohkan kepada kita, itulah yang harus kita jaga. Ya, bahagiakan mata suami kita, artinya berikanlah yang terbaik yang suka dilihatnya. Kenapa? Yang selanjutnya, jangan suka membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Saya ingatkan dari sekarang, Mbak suka gak kalau dibanding-bandingkan? Gak suka kan? Nah, pesan saya, jangan suka membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Bagaimanapun juga setan selalu menghiasi yang tidak halal bagi kita. Begitu juga istri, jangan membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kok suamiku kalau dari belakang mirip Anjasmara, ya. Nah, ya. Kalau dari depan, kok aku mau marah-marah aja ngelihat dia. Jadi juga ada wanita, jangan suka membandingkan suami kita dengan siapapun. Kenapa? Itulah rezeki kita, itulah jodoh kita. Nah, bahagiakan mata pasangan kita. Yang pertama kali adalah dengan mata pencarian harus sempurna. Dengan bagusnya mata pencarian Anda, insya Allah pasangan Anda akan bisa melakukan yang terbaik untuk Anda. Tapi kalau mata pencarian Anda tidak bagus, maka pasangan Anda akan tidak juga bisa memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua, ya, bahagiakan telinga pasangan Anda. Bagaimana cara membahagiakan telinga pasangan kita? Bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Bertengkar pun Anda jangan saling membentak. Kira-kira sebelum menikah sudah pernah bertengkar belum? Bagaimana cara Anda bertengkar? Pasti kan baik-baik kan? Tidak pernah bentak-bentak kan? Tak lempar batu giling kan? Nah, artinya di saat Anda bisa membahagiakan telinga pasangan Anda masing-masing dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, marah pun Anda tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka perjalanan rumah tangga Anda akan normal. Nah, apabila terjadi pertengkaran, ya, bertengkarlah bisik-bisik. Pernah nggak bertengkar bisik-bisik? Kalau sekarang kan masih merajuk aja kan, tak mau dibalas WA-nya paling gitu. Tapi tetap dibaca, kok nggak masuk-masuk WA-nya gitu. Tapi nggak mau dibalas. Tapi kalau sudah berumah tangga, ya, kalau Anda pun bertengkar masalah apapun, usahakan dinding tidak dengar. Paham maksud saya, dinding tidak dengar? Ya, bertengkarlah bisik-bisik gitu. Jangan sampai tetangga tahu. Apabila ada pertengkaran, usahakan selesaikanlah berdua. Nggak usah selesaikan dengan apa namanya itu kalau itu
dengan status mohon doakan aku ya, aku lagi bertengkar sama suamiku. Yang gak usah disampaikan ke media sosial gitu. Karena belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah, mungkin tambah masalah baru. Kenapa? Pas pasangan yang lama mantan, pas mantan baca, ada masalah lah ya. Apa sih masalahnya? Boleh tahu nggak? Sedikit aja yang ujung aja. Oh, mulai bercerita panjang lebar. Nah, itu kan, kau dulu tak mau sama aku, coba kau mau sama aku, mungkin lebih parah. Ya kan? Artinya, janganlah pertengkaran itu diperpanjang. Kalaupun tidak juga bisa selesai, ceritakanlah kepada orang yang bisa menyelesaikannya. Kalau orang tua kita anggap bisa menyelesaikan masalah, kita ceritakan sama orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita malah nambah masalah, maka gak usah diceritakan. Ceritakanlah kepada yang bisa. Kalau tidak, berceritalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mohon selesaikanlah masalah yang terjadi. Masalahmu apa? Kan pasti, ya Allah, kamu kan dapat cerita, ya Allah, masalahku suamiku susah bangun subuh. Kalau sholat subuh itu kadang jam 6, setengah 7 baru sholat subuh. Itu kan sholat duha, ya Allah. Tapi kan dua rakaatnya kan sama kan? Nah, tapi artinya curhatlah sama yang maha kuasa. Nah, jadi kalau dibentak, suami membentak kita bertanya, apa masalah saya sehingga suami membentak saya? Jangan ikut balas membentak gitu. Sering terjadi sekarang pasangan muda sudah mengajukan gugatan cerai karena tersinggung, karena dibentak. Nah, pasti ada sebab. Udah pernah membentak pasangannya? Udah pernah dibentak belum? Belum ya. Kalau usahakan jangan sampai ada bentakan-bentakan dalam rumah tangga. Kenapa? Di saat ada bentakan dalam rumah tangga, ada perusin dalam rumah tangga, maka ada keretakan dalam hati. Kalau hati sudah retak, untuk menyambungnya kembali sulit. Nah, jadi bahagiakanlah telinga pasangan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau bisa pas suaminya balik ke rumah, istrinya lagi pakai mukena, lagi sholat gitu. Pas suami ini lagi baca Quran, lagi main TikTok. Pagi nengok TikTok, bangun tidur nengok TikTok, semuanya TikTok. Ujung-ujungnya makan pakai TikTok juga. Nah, ini punya HP-nya. Nasi yang dipunya HP yang dipunya. Nah, artinya usahakanlah ya, tunjukkan yang terbaik kepada pasangan kita masing-masing. Bahagiakan telinganya dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada kalimat-kalimat yang buruk, apalagi menghina pasangan kita. Boleh gak kita menghina pasangan kita? Woi Pincang, mau kemana kau? Kalau kenapa menikah? Kalau memang tahu dia pincang ya, itu kan sudah Anda terima dia. Kenapa harus dihina? Artinya begitu juga si pasangan laki-laki juga jangan menghina. Sebab menghina itu akan merugikan kita. Kenapa Anda saling menghina? Padahal Anda sudah menikah, sudah siap menerima kekurangannya masing-masing. Kok sekarang saling menghina? Nah, artinya muncullah hal-hal yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, bahagiakan perut suamimu. Bahagiakan perut suamimu. Kenapa? Setelah berumah tangga, ya, kita sebagai istri punya kewajiban untuk memberi makan. Jadi belajarlah untuk memberi makan suami kita. Jangan rumah makan Padang terus yang kasih makan. Baik, tuan-tuan, kalau setiap hari Anda setelah menikah, kalau setiap hari Anda dikasih rumah makan Padang, mau tak? Ya. Jujur loh, jujur masuk surga. Ya. Kalau setiap hari Anda dikasih rumah makan Padang, mau atau tidak? Ya. Berarti Anda sudah wajib pandai memasak. Kalau Anda tak pandai memasak, maka lama-lama suami Anda akan punya 2 rumah makan. Nah, hati-hati lah itu. Ya. Hati-hati, belajar memasak. Dulu apa? Yang paling pertama yang biasa dipuji suami apa? Masakan istrinya. Lah kau tak pandai masak, lalu kau masak,
Mungkin karena baru pengantin baru, rasanya rasa air laut enak bang, tetap enak. Enak bang, enak. Ya kan? Tetap ditelan. Tapi kalau 3 bulan masih rasa air laut, apa yang kau cakap? Awak bilang apa? Jujur, tak salah, gue belum nikah lagi. Bilang apa? Rasanya masih rasa air laut. Pasti yang muncul sumpah dari mulut yang muncul, dan kita tersinggung kan kalau kita makan masakan kita, pada orang kecil memang tak enak. Nah artinya belajarlah masak. Tanya kepada calon mertua Anda, Mak, abang ini suka masakan apa? Maaf, Anda yang kacamata, Anda kalau makan lauk apa yang Anda suka ya? Nggak apa-apa. Apa? Ayam bumbu. Nah, dengar pasangan saya nggak tahu pokoknya. Nah, Anda tanya, belajar bagaimana cara buat ayam bumbu yang enak. Ya, nggak perlu tanya ke mertua, di YouTube pun bisa cara masak ayam bumbu ala Jawa, ala Padang, ala Medan, yang nggak enak itu alamak. Jadi artinya belajar masak yang enak-enak. Kenapa? Semakin Anda pandai masak, maka suami Anda akan semakin betah di rumah. Itu saja. Dek, masak apa dek? Nah nanti beli aja ya bang ya, ikan bakar 1. Jangan lupa minta sambal. Oh ya lupa bang, ayam bumbu juga. Wah, kejam kali biniku. Jadi ngapain aja di rumah. Artinya belajarlah masak. Kenapa? Masak itu akan membuat hati kita akan semakin menyatu. Tapi kalau istri-istri yang nggak pandai masak, jangan marah kalau suami Anda selalu berbohong sama Anda. Makan bang, oh tadi lah makan sama kawan di kantor, padahal dia mau makan padahal kan? Karena dia tahu masakan Anda tak enak. Kalau dia bilang tak enak, marah, ya kan? Nah, jadi bagaimana cara membahagiakan perut pasangan Anda adalah dengan berikan makanan-makanan yang sudah Anda masak, makanan-makanan yang terbaik. Jangan sampai berangkat kerja, ambil, saya mampir di mana jualan pinggir jalan ada nasi yang 5.000, ada kan? Yang menikah masih beli nasi 5.000, udah sebulan masih beli nasi 5.000. Udah 3 bulan yang 10.000 pindah. Karena ada selepas 10.000 terus. Kalau bisa bekalin dia berangkat ke tempat kerjanya, belikan baronjok khusus. Kenapa? 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam, 3 kali makan 30.000. Tambah Anda tak boleh masak 60.000. Sebulan berapa? 6 kali 3 berapa? 1.800.000. Kalau Anda beli beras sekarung 25 kilo, tahan nggak sebulan? Tahan. Beli ayam 1 kilo, tahan nggak 3 hari? Nah, artinya busuk, kan sudah ada stok, ada kulkas. Nah, artinya masak dengan itu Anda bisa menabung. Paling banter biaya masak Anda 1 bulan paling banter 700.000 atau 600.000. Anda sudah bisa menabung 700.000. 1 tahun berapa? Artinya belajarlah berhemat setelah berumah tangga, bukan semakin royal atau semakin boros. Anda para suami suka istri yang boros atau suka istri yang hemat? Tapi saking hematnya setiap hari cuma bilis cabai rawit. Tapi itu bukan dia yang hemat, Anda yang pelit. Uang belanja dapurnya nggak pernah cukup. Ya ini cabai rawit 1 biji sama ikan asin 1 potong. Jadi berilah kepercayaan pasangan Anda dengan keuangan, ya. Nah, bahagiakan perut pasangan Anda. Kemudian bahagiakan kebutuhannya setelah berumah tangga. Hendaknya suami Anda ini tidak berkele lagi. Itu berkele enggak? Apa berkele itu? Itu berkele itu. Apa berkele? Berkele itu penampilnya amburadul gitu.
Ya, belum menikah amburadul, udah menikah pun amburadul, ngapain aja bininya? Artinya, berilah pasangan Anda penampilannya itu dipuji oleh teman-temannya. Ih, semenjak udah menikah nih, gagah kali bajunya, nampak sudutnya. Ih, udah menikah kok tambah parah kan? Baju kau kayak gak cuci sama bini ya? Artinya, berilah pasangan Anda yang orang lain suka melihatnya dan Anda pasti melihatnya. Nah, maaf, kita dalam rumah tangga ini kadang-kadang tuh suami kita kan ini celananya suka koyak kayak gini ya, ini ya, koyak, ini kancing, apa ini kancing? Apa namanya? Copot. Ini pergi kerja dulu perutnya muncul. Padahal Anda punya istri. Jadi periksalah semua kebutuhan suami Anda sebelum dia berangkat kerja, biar dia merasa dihargai oleh teman kerjanya. Lihat kerapiannya, kebersihannya, keindahannya gitu. Ini kadang-kadang setelah rumah tangga kan kita sebagai wanita tidak memperhatikan suami kita, sehingga diperhatikan oleh orang lain. Kira-kira kalau suamimu diperhatikan oleh orang lain mau nggak? Nggak mau ya? Nah, jadi kau perhatikanlah sepenuh hati. Sampai handphonenya kau perhatikan sepanjang malam. Istriku paling suka nyancur HP dulu. Kalau ada yang aneh, nyala. Boleh ya, tapi jangan keterlaluan. Ya. Yang keempat, yang pertama bagian apa? Mata, dua, telinga, tiga, perut. Nah, yang keempat yang menentukan rumah tangga Anda. Maaf ya, bahagiakan bawah perut suami Anda. Kalau bawah perutnya bahagia, maka semuanya akan beres. Tapi kalau Anda tidak mampu membahagiakan bawah perutnya, ya, semuanya kacau. Kucing tak salah, kucing bertendang-tendang. Ya, pintu tak salah, pintu kena banting. Artinya setelah Anda berumah tangga, ya bagaimana keharmonisan itu ada dengan adanya kebahagiaan itu. Jadi, wahai para istri, di saat suami Anda membutuhkan Anda, jangan ditolak kecuali Anda berhalangan. Ya, kenapa? Dia dari luar sana macam-macam yang dia lihat. Nengok kucing kawin, nengok ayam kejar ayam, ya, tengok orang pakai celana pendek, rok pendek, kadang bajunya entah di mana dan di mana-mana. Nah, karena dia tahu ada pasangannya yang halal, maka dia pulang ke rumahnya mencari yang halal. Karena sampai di rumah, ya, yang halal pun tak enak dipandang mata. Makanya dia mencari yang haram. Jangan sampai pasangan Anda mencari yang haram gara-gara dia melihat ke rumah pandangannya tidak enak, kok nggak sama dengan di depan. Artinya berpakaianlah dengan pakaian yang bersih, rapi, bau yang wangi, sehingga pasangan Anda bahagia. Kalau pasangan ini sudah bahagia, kebutuhan bawah perutnya sudah terpenuhi, Anda suruh apapun bisa. Anda suruh masuk longkang pun dia masuk. Baju kotor pun dia cuci. Ya, semua disapu, dibersihkannya. Kenapa? Dia sudah merasa terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dia akan liar. Keliaran mereka tidak akan bisa Anda atasi, dan Anda lah yang akan menyesal. Jadi sebelum menyesal, kami menasihati, ya, penyesalan seorang wanita di saat lakinya selingkuh. Pasti yang disalahkan laki. Laki mengatakan, Waalaikumsalam. Jadi jangan menyalahkan suamimu, jangan menyalahkan pasanganmu di saat mereka berselingkuh. Evaluasi diri kita. Kenapa suami saya selingkuh? Bukalah. Apa yang menyebabkan suami selingkuh? Satu, sampai sedang saya bonuskan nikahnya. Apa yang menyebabkan suami selingkuh? Tidak betah.
tidak betah, kurang kasih sayang, kurang kasih sayang, kurang harmonis. kurang harmonis. Itu aja. Yang menyebabkan suami selingkuh 4 yang saya sebut tadi. Tidak mampu membahagiakan mata suami kita. Makanya suami memandang kepada yang di saat Anda mampu membahagiakan mata suami Anda, maka dialah orang yang paling bisa membahagiakan Anda. Jangan berbalas pantun. Lah gara-gara kamu lah saya begini, gara-gara kamu. Kalau gara-gara kamu, dua-duanya gara-gara kamu, akhirnya yang menjadi korban adalah anak. Jadi sebaliknya, apa yang menyebabkan istri selingkuh? Karena suami juga tidak mampu membahagiakan mata istrinya. Saya tanyakan tadi, apa yang membuat Anda bahagia, wahai para wanita, terhadap suami Anda? Mata pencarian. Jadi Anda selaku rumah tangga harus punya mata pencarian yang jelas. Pagi tidur, siang tidur, malam pun tidur, minta pula ditidurin. Siapa yang mau? Mau? Enggak mau. Nanti pagi dia tidur, siang pun dia tidur, malam minta tidurin bini, mana mau? Bekerjalah Anda kuat, keras, maka Anda akan lakukan. Jadi apa yang membuat pasangan itu selingkuh? Satu, Anda tidak mampu membahagiakan mata pasangan Anda. Yang kedua, apa yang menyebabkan suami itu selingkuh? Tidak mampu membahagiakan telinga pasangan Anda. Anda tidak bisa saling memuji, yang Anda bisa saling menjatuhkan. Si suami tak enak-enak sedikit, pujilah bini itu. Jangan gara-gara kurang garam bini kena marah, kelebihan garam bini kena garam, langsung nanti masukkan garam satu karung, bau terasa. Artinya bahagiakan, ya, bahagiakan pasangan telinga. Kalau tidak mampu membahagiakan telinga pasangan Anda, maka itu juga yang menyebabkan suami itu selingkuh. Kenapa? Setiap mau pulang udah terbayang ngomelan bininya. Dah enggak sampai pintu rumah, dah terbayang ngomel bini, balik lagi lah dia. Ayo tak sanggup aku nengok bini ku ngomel terus. Ini kan kenyataan loh. Ini akan Anda hadapi nanti dalam sudah berumah tangga, akan Anda hadapi. Tak ada satupun suami sanggup menerima omelan bini. Nah, tapi bagaimana cara bini tak ngomel? Ada kan Anda kan suka nonton TikTok, aku suka juga nonton TikTok. Bagaimana kalau udah pulang bini tak ngomel? Siap kan kantong yang isinya apa? Duit. Ya minimal warnanya beda-beda tipis lah. Ya kalau nggak biru ya merah. Tapi jangan merah zaman dulu. Kalau merah zaman dulu ada uang 100 rupiah bukan 100.000 gitu. Nah bahagiakanlah pasangan Anda, ya. Nah, kenapa suami menyebabkan suami selingkuh? Karena istri tidak mampu membahagiakan perut suami. Tiap balik buka tudung, lauk yang tadi pagi, itu pun belum bergeser kepala ikannya, masih di situ kepala ikannya. Pas dibuka nasi yang semalam yang udah kuning di dalam rice cooker. Kalau itu tidak mampu Anda bahagiakan perut pasangan Anda, maka dia akan keluar. Mana bang? Aku keluar sebentar lah, pergi makan. Lama-lama dia tidak akan tahu rumahnya begitu, dia tidak akan pernah makan di rumah. Dia makan di luar yang enak, Anda makan yang tidak enak. Jadi, kenapa laki-laki itu selingkuh atau wanita itu selingkuh? Karena pasangan tidak mampu membahagiakan pasangannya, mata pasangannya masing-masing, tidak mampu membahagiakan pasangan telinganya masing-masing, tidak mampu membahagiakan perutnya. Nah, yang lebih banyak yang terjadi, pasangan yang terjadi selingkuh karena istrinya tidak mampu membahagiakan bawah perut suaminya. Oh, kalau bawah perutmu tak bahagia, apa yang terpikir di kepalamu? Pasangan yang lain atau wanita yang lain. Saya tanya, di Batam banyak hotel, banyak panti pijit. Kalau Anda jalan-jalan malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu penuh Honda, penuh mobil. Apakah mobil dan Honda itu orang Riau, orang Jakarta? Itu adalah orang Batam semuanya. Mungkin itu adalah suami di antara suami ibu-ibu.
mungkin itu adalah istri di antara istri bapak-bapak. Mungkinkah 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, mungkin itu adalah di antaranya adalah kalian. Makanya bahagiakan pasangan Anda. Yang keempat, bahagiakan bawah perutnya. Apabila suami Anda meminta dan membutuhkan Anda, layani, jangan cari alasan, nggak mood, nggak enak, semuanya macam-macam, akhirnya pikiran dari yang aneh-aneh. Kalau itu terjadi, maka rumah tangga tidak ada lagi kebahagiaan. Itu yang 4. Yang terakhir, setelah Anda berumah tangga, Anda akan bertambah keluarga. Ya, yang tadi Anda punya ayah, punya mama, yang tadi Anda punya ayah, punya mama, sekarang sudah punya 4, 2 ayah, 2 mama. Tetap bahagiakan keduanya, tetap hormati keduanya, tetap berikan kasih sayang yang sama kepada kedua pasangan orang tua tersebut. Kalau tadi sebelum berumah tangga selalu transfer ke mama, mak gajiku 4 juta mak, untuk mama 2 juta, untuk saya 2 juta mak. Tapi setelah berumah tangga, sampaikan baik-baik dengan mama. Jangan langsung stop. Mak, gaji saya 4 juta masih mak, saya sudah berumah tangga. Bagaimana kalau untuk mama 1 juta aja, untuk kami 3 juta. Ya, mama lebih paham daripada kita. Paling kau 1 bulan nak, kalau ada kasih, kalau nggak ada apa-apa. Nggak usah 1.500 pun boleh. Tapi yang penting jangan diputus kiriman untuk orang tua. Sebab kalau diputus dia merasa kok anak saya sudah nggak melihat saya gitu. Yang ketiga, wanita, hai ibu-ibu, apapun pemberian suami kita kepada orang tua kita, orang tua dia, jangan dihalang-halangi. Ya, jangan dicegah. Sebab itu kewajiban dia. Sebab selaku laki-laki ada 3 wanita yang harus kita hidupi. Ya, kita laki-laki ini ada 3 wanita yang harus kita hidupi, dan kamu tidak bisa melarangnya. 1, mama kita. Anda berikan kasih sayang sama istri Anda sempurna, Anda juga tetap memberikan kasih sayang sama ibu Anda sempurna. Yang kedua, kepada adik perempuannya. Ya, bukan berarti dikasih semua ya. Sebab apabila ayah tidak ada, maka dialah walinya. Nah, yang ketiga adalah istrinya, Anda ini. Jadi 3 wanita ya, yang boleh Anda nafkahi. Jangan salah paham. Ini banyak salah paham Pak. Pak itu kata ada 3 wanita boleh dinafkahi. Oh, berarti saya harus 3 wanita cari lagi, 2 lagi nih katanya. Nah, terus siap-siaplah tuh. Nah, kalau batu giling sudah selembut buah mangga nggak apa-apa. Tapi kalau batu giling masih keras, jangan coba-coba. Ya. Jadi 3 wanita yang wajib dinafkahi siapa? 1, ibu. 2, adik perempuan. 3, istri. Catat ya, jangan salah sebut. Nanti kau bini 3, aku dituntut di sini. Ya, tidak boleh. Selagi Anda mampu satu-satulah. Jangan pernah berpikir untuk 2. Kalau Anda mampu 2, 2 lah. Jangan berpikir untuk 3. Tapi kalau Anda mampu 3-3-nya, ya jadi walid lah. Ya. Artinya, tuan-tuan, puan-puan, kalau nanti mama datang ke rumah kita, Anda kan udah berumah tangga, pastilah mama ingin tengok rumah kita. Nah, hendaknya kita berikan sambutan yang sama. Jangan sampai berbeda. Si Anda, puan-puan, bang, mamaku 2 minggu lagi mau datang loh bang ke sini. Oh iya, alhamdulillah. Senang kan kalau mama waktu datang? Oh ya, kita masak yang enak. Nanti kita bawa jalan-jalan. Oh, pastilah Anda akan melihatkan yang terbaik kan di rumah. Yang tadi rumahnya kayak kapal selam, yang tadi rumahnya berantakan, yang kamar mandinya sudah ada lumutnya, bersih, kinclong, semuanya rapi. Kenapa ingin dapat pujian Pak? Alhamdulillah, anak mama ini lah sejak rumah tangga ini rapi, rajin, bersih. Padahal dulu tahu gak kamu sama menantunya? Dulu belum laki,
kamarnya tak diurus sama dia. Hah? Kalau nggak disuruh ngepel, bersihkan kamar mandi, nggak dibersihkan. Tengok, saya bersihkan deh. Kepalamu ngangguk, hatimu. Kepalanya ngangguk, hatimu ngutuk. Mama aja datang, lemah datang sama aja, lebih kurang aja berantakannya. Nah, hendaknya itu jangan bersih, datang bersih, tidak datang pun bersih, rapi. Mama datang, masak enak, di meja makan ada jengkol, ada ayam gulai, ada ayam bumbu, ada sambal, ada lengkap dah, Bu. Pas suruh mama makan, bahagia mama, bahagia kita. Lalu mama pun kita ada jalan-jalan kecepatan Pakelang, jalan-jalan ke Nagoya Hills. Berselang waktu mama pulang, datang pulalah mama mertua Anda. Ya, abang bilang, Dedek, mama mau datang juga, mama mau datang loh dari kampung, paling pulang depan. Kapan mau datang? Bulan depan. Oh iyalah. Dek, datang lagi. Dek, minggu depan mama udah mau kesini loh. Nggak apa-apa, datang aja. Sama nggak sambutan suamimu waktu mama mau datang? Beda kan? Datang aja. Pas datang mama, sambutan di rumah tidak ada perubahan. Pas buka tudung ada goreng ikan asin, ada sayur lodeh sama sambal. Pas makan sama-sama. Saya tanya jangan Anda. Di saat mertua Anda datang lengkap isi tudung, di saat mama datang tidak lengkap isi tudung, bagaimana hati Anda pada waktu itu? Bahagia? Sedih? Sedih. Kadang sampai meneteskan air mata. Tapi Anda tahan. Itu jangan terjadi ya. Ada pasangan yang menangis, mengeluh, minta pendapat di sini. Waktu mamanya datang, saya sambut betul, saya jemput betul. Pokoknya kemana saya bawa, makan penuh space. Pas mama saya datang, tengoklah Ustaz, sakit hati saya. Kalau lakimu sakit gara-gara itu, jangan harap Anda akan mendapatkan kasih sayang sebagaimana yang dia berikan pada waktu-waktu yang lalu. Jadi hindari ya, hindari suami Anda menangis gara-gara Anda. Hari ini kebanyakan laki yang nangis pada bini ya. Belum tahu Ustaz bilang, kan belum bini ya gue bilang. Jangan sampai banyak, apalagi jangan banyak wanita menangis gara-gara laki. Ya, wanita itu tidak akan menangis. Wanita itu adalah makhluk terkuat di bumi. Ya kan? Betul nggak? Wanita itu adalah makhluk terkuat di bumi. Nggak ada yang mampu melawannya. Apalagi kita laki-laki. Jadi berikanlah yang terbaik untuk dia supaya dia terkuat dan tegar. Karena tugas wanita itu beda dengan tugas kita. Tugas suami itu beda dengan tugas istri. Kalau tugas suami dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, sampai terbenamnya matahari. Tugas istri dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami. Baru selesai tugasnya. Jadi berat tugas wanita itu ya. Jadi jangan anggap remeh pekerjaan wanita. Nah, kalau Anda tidak tahu ini ingin berumah tangga, berusahalah untuk sukses supaya pulang enak. Kalau kita pulang kampung, orang bertanya, kamu pilih mana? Kapan pulang atau kenapa pulang? Kapan pulang? Kalau kita pilih kapan pulang, berarti orang kampung menganggap kita sudah sukses di rantau. Tapi kalau orang kampung menanya kenapa pulang, berarti kita gagal. Jadi jangan gagal dalam berumah tangga. Jangan sampai gagal dalam berumah tangga. Bagaimana cara tidak gagal? Pakai 4 metode tadi. Bahagiakan, 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 bahagiakan. Oh, paling semangat bawa perut. Ya, nah, itu bahagiakan. Insya Allah tidak akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga kalau itu bisa berjalan dengan baik. Baik, saya ucapkan semoga rumah tangga Anda sakinah, mawaddah warahmah,
Jadilah suami yang terbaik di mata istri, jadilah istri yang terbaik di mata suami. Suami terbaik, suami idola adalah suami yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Suami idola, ya. Istri terbaik, istri idola adalah istri yang mampu melaksanakan sholat dan melayani kebutuhan suami dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.